Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua teman-teman, sehat ya? Halo, dengar suara saya enggak nih? Ada. Dengar, Pak. Oh ya, ya. Baik, sebelumnya mohon maaf ya karena beberapa pertemuan ya, tiga pertemuan yang lalu tidak bisa meet karena baru dapat halangan ya. Saya telinganya sakit kemarin itu. Tapi alhamdulillah ini sudah mendingan ya, sudah bisa saya pakai headset karena kemarin tidak bisa pakai headset ya karena sakit ya telinganya. Jadi ini pun saya pakai headsetnya tidak terlalu ini ya. Jadi mohon maaf kalau kemarin tidak bisa meet. Tapi tidak apa-apa, kemarin sudah saya sampaikan di e-learning semua ya materi tiga pertemuan terakhir kemarin, yaitu mengenai VLAN, VTP, kemudian ada dynamic routing, itu sudah saya sampaikan di e-learning. Mudah-mudahan bisa memberi penjelasan karena memang kondisinya seperti ini ya, kita tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa bertatap muka secara langsung, hanya melalui online ya. Yang bisa kita lakukan seperti ini. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan pencerahan atau penggambaran dari teman-teman semua. Kemudian untuk hari ini, karena hari ini adalah pertemuan terakhir ya di mata kuliah ini, karena untuk selanjutnya sudah UAS, ujian akhir semester. Nanti untuk jadwal UASnya menyusul ya, nanti akan kita sampaikan jadwal ujian akhir semesternya. Jadi mungkin minggu depan masih ada minggu tenang ya, kemudian mungkin jadwal UASnya itu di bulan Juli ya, di awal bulan Juli ya, minggu depannya masih minggu hari tenang, kemudian nanti setelah itu baru jadwal UAS. Nah, untuk pertemuan yang hari ini adalah pertemuan terakhir, materi terakhir adalah yaitu DNS, Domain Name Server, dan DHCP Server. Nanti habis ini saya share materinya, video tutorialnya mengenai bagaimana penggunaan DNS, kemudian bagaimana cara setting DNS, kemudian bagaimana cara setting DHCP server. Nanti akan saya share di e-learning. Tapi mohon maaf sekali lagi karena kita selama satu semester ya, mungkin yang angkatan 2020 ini 1 tahun ini ya belum pernah ini ya. Kemarin yang bahasa pemrograman tatap muka di kampus enggak? Luring enggak ya? Luring, Pak. Luring ya. Oh ya, berarti hanya satu itu ya yang luring ya, yang praktek bahasa pemrograman ya. Iya, Pak. Ya enggak apa-apa, nanti kita sabar dulu karena memang kondisinya seperti ini, jadi tidak boleh pergi ke kampus ya, karena ini malah kondisi saat ini katanya corona malah naik ya, naik tinggi itu. Ini pun kampus pun juga WFH ya selama 2 minggu ya. Jadi yang dibatasi yang pergi ke kampus hanya separuh, jadi staf dosen itu hanya separuh yang boleh ke kampus, tidak boleh full ya selama 2 minggu ini, atau 2 minggu ya, 2 minggu sampai dengan tanggal 3 Juli itu kampus WFH, yang boleh ke kampus hanya setengahnya saja. Mahasiswa pun tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk datang ke kampus karena memang ya katanya kondisinya itu memang seperti ini, baru saat baru membludak coronanya katanya. Karena memang ini kan baru pancaroba ya, musim pergantian musim, sehingga banyak orang yang sakit gitu kan ya. Orang panas, demam ya, batuk pilek gitu ya, suruh karantina mandiri ya. Ya, mudah-mudahan kita tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap kita sabar ya, tidak perlu gelisah, tidak perlu takut, tidak perlu cemas ya. Kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, untuk mengenai review materi, mudah-mudahan mata kuliah dari desain dan manajemen jaringan ini bisa memberikan gambaran ya, setidaknya memberikan gambaran kepada teman-teman semua pada waktu nanti bekerja atau berada di kantor, misalkan kalau sudah bekerja di kantor. Untuk orang komputer kan ya tahu, setidaknya sedikit tahu ya mengenai bagaimana cara setting jaringan kalau ingin menghubungkan komputer kita itu dihubungkan dalam jaringan lokal area ya, bagaimana cara mengisi IP, bagaimana cara men-setting
routing misalkan ya, tidak perlu. Sebenarnya orang S1 itu tidak perlu ini terjun secara langsung, hanya tahu teori konsepnya saja boleh saja. Ini nanti yang menjalankan itu anak-anak TKJ, anak-anak D3, TKJ atau anak-anak SMK itu lebih ini ya, prakteknya lebih bagus. Tapi secara konsep anak S1 harus lebih matang konsepnya, teori dan konsepnya lebih matang. Bagaimana desainnya? Jadi desain jaringannya harus anak anak S1 ya, anak S1 harus lebih matang secara konsep. Tetapi untuk membangunnya cara settingnya, cara ininya diserahkan saja kepada anak-anak yang D3 ataupun yang SMK itu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran ya, mulai dari pertemuan awal sampai akhir ini bagaimana kemarin mengenai pembagian IP, mulai dipelajari lah bagaimana mau segmen jaringan itu ya, subnetting ya, IP address subnetting itu harus dipahami karena itu konsep dari jaringan ya. Karena kalau kita tidak paham mengenai IP address, kita tidak paham cara subnetting, kita tidak paham cara mapping jaringan ya, maka ya cukup ini sulit untuk ininya. Kalau perintahnya pun itu bisa dipelajari ya, bagaimana cara memasukkan IP dengan menggunakan peralatannya Cisco misalkan. Kalau memasukkan IP dengan OS-nya Linux misalkan, itu kan bisa bisa dihafalkan ya. Tapi kalau secara konsep itu kan kita harus paham ya, bagaimana pembagian IP-nya ya, menentukan netmask-nya, menentukan network-nya, menentukan ring IP-nya ya, kemudian bagaimana cara tabel routingnya itu nanti yang akan di routing itu networknya berapa saja, itu harus kita pahami, harus kita tahu ya. Nanti kalau sudah tahu, oh ini netmasknya ini, networknya ini, kemudian ring IP-nya ini, kemudian tabel routingnya nanti yang harus di routing adalah network ini dan seterusnya. Tinggal nanti bagaimana cara mengisikan, nah itu tergantung sesuai dengan OS yang digunakan. Apakah kita menggunakan Cisco, kalau yang kita praktekkan itu kan menggunakan softwarenya Cisco Packet Tracer, berarti khusus untuk perangkat yang Cisco, routing yang punyanya Cisco. Tetapi nanti kalau kita beralih menggunakan routernya menggunakan MikroTik, iya berbeda lagi cara masukkan. Tapi cara konsepnya, menentukan networknya, netmasknya, ring IP-nya, kemudian tabel routingnya itu sama, hanya berbeda saja cara memasukkannya. Ya, kalau memasukkan IP dengan menggunakan Cisco ya seperti kemarin caranya IP address ya, dan seterusnya itu. Tapi nanti kalau memasukkan dengan routernya MikroTik ya berbeda lagi. Apalagi nanti dengan menggunakan Linux misalkan yang open source itu juga berbeda lagi. Lah itu tinggal kita pelajari cara perintahnya saja untuk cara masukkannya. Tetapi secara konsep Anda harus paham dulu yang tadi saya sampaikan. Itu ya mungkin itu. Jadi nanti materi terakhir ini DNS dan DHCP server, nanti silahkan di materinya bisa dilihat, tutorialnya bisa dilihat, kemudian nanti ada tugas bisa dikerjakan. Kemudian saya mohon maaf kalau selama dalam satu semester ini saya memberikan materi kurang tersampaikan dengan baik ya, banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Mungkin saya mohon maaf ya, karena ya keterbatasan ini ya, akses tidak bisa tatap muka langsung itu loh yang saya ini ya, karena hanya melalui Google Meet ya. Sebentar kemudian nanti kita melalui e-learning itu. Jadi mungkin banyak kekurangan atau banyak kesalahan atau mungkin banyak yang belum tersampaikan dengan baik atau belum jelas, maka saya mohon maaf. Nanti mungkin bisa kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan, nanti bisa dilanjutkan diskusi secara online juga ya, karena kita belum bisa ketemu secara langsung ya. Sama sekali kan kita itu belum pernah melihat satu persatu secara langsung ya. Jadi mudah-mudahan, saya tidak tahu nanti ini semester besok itu sudah diizinkan tatap muka secara langsung atau belum. Kemungkinan ya seperti yang praktik itu luring blended ya. Kemungkinan blended lagi mungkin ya, tapi saya belum tahu karena malah ini kondisinya Indonesia katanya baru tinggi ya, lonjakan coronanya tinggi. Jadi belum tahu nanti informasinya dari pemerintah itu seperti apa, apakah diizinkan untuk
luring secara langsung ataupun blended ya, blended learning, yaitu campuran, ada yang luring, ada yang daring. Jadi mudah-mudahan kita segera bisa belajar di kampus ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan wabah ini ya segera berakhir, kemudian kita bisa bertemu secara langsung di kampus ya, karena memang semua ya dimulai dari SD, SMP, SMA itu semua online semua ya. Ini yang kita sangat prihatin ya. Jadi anak kelas 1 kemarin ya baru masuk, tahu-tahu sudah naik kelas 2 ya, padahal belum pernah masuk ke sekolah gitu ya. Kita harus prihatin, tapi tidak apa-apa lah, karena ini untuk demi menjaga semua ya, biar wabah ini cepat berakhir gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, silahkan. Ada enggak? Ya silahkan, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, silahkan. Halo? Ada tidak, Mas, Mbak, yang mau Belum ada, Pak. mau disampaikan atau mau ditanyakan mengenai Belum ada, mata Pak. kuliah? Belum ada ya, Mbak Fani? Mbak Fani Kusuma Dewi, sehat ya Mbak Fani? Nggih, Pak, alhamdulillah. Ya. Sudah cukup? Enggak ada? Belum ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti bisa dilihat nanti di materi tutorialnya di e-learning ya. Jadi mudah-mudahan video-video yang saya sampaikan, mohon maaf kalau suaranya karena ya gimana ya, pada merekam ada gangguan ya, banyak gangguan sehingga mungkin suara-suaranya itu banyak yang belum jelas atau kena gangguan dari luar. Ya, tapi tidak ada apa-apa ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Tapi sudah saya berikan modulnya semua ya, modul materi PPT nanti bisa di-download di setiap pertemuan ya. Setiap pertemuan ada PPT-nya, dan ada kemarin saya sampaikan modul yang praktikumnya itu nanti bisa di-download, dipelajari, yaitu ada beberapa praktikum ya di jaringan, nanti bisa dipelajari sendiri. Mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran ya atau pencerahan mengenai mata kuliah ini. Ya, itu ya, semoga sukses selalu, dan nanti bisa semester depan mudah-mudahan bisa bertemu kembali di mata kuliah yang lain. Itu ya. Jangan lupa belajar, nanti kisi-kisinya mungkin nanti saya share di e-learning juga ya, kisi-kisinya. Ini belum saya sempat share, nanti mudah-mudahan saya share di e-learning kisi-kisi untuk ujian akhir semesternya. Ujiannya ya seperti UTS kemarin ya, ada teorinya dan ada praktikumnya. Praktikumnya ya seperti ini, menggunakan software Cisco Packet Tracer. Diusahakan yang menggunakan software Cisco Packet Tracer yang versi 6 ya, kemarin yang saya sampaikan, biar nanti tidak saya kalau pada waktu buka jawaban tidak kesulitan. Kalau versinya berbeda-beda kan saya kesulitan, sehingga diusahakan nanti yang software Cisco Packet Tracer-nya yang versi 6, sehingga memudahkan saya untuk bisa membuka gitu ya. Jadi ujiannya seperti itu. Jadi ada teorinya, ada praktikumnya ya. Praktikumnya seperti kemarin ya, menggunakan software Cisco Packet Tracer. Materinya sampai DNS dan DHCP ya. Itu kira-kira. Baik, itu nggih. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan setelah ini, silahkan kembali ke e-learning. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di semester depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.